itu diasingkan. Peduli Makam Malayarat ini terbentuk atas dasar keinginan dari para pendahulu kami, pendirinya, paman kami yang sudah beberapa puluh tahun itu mencari zuriat kami yang tidak ketemu. Dalam hal ini kami sebagai generasi muda dan generasi penerus mau mencari jejak leluhur kami yang tidak ketemu. Komunitas kami ini mencari jejak pahlawan perang sebelum itu yang tidak diketahui. Itulah memotivasi kami untuk mencari jejak-jejak mereka. Jadi kami menghimpun rekan-rekan yang berjiwa sosial untuk bisa bergabung di sini. Jadi kalau dari pengurus ini awalnya memang dari keturunan zuriat Kesultanan Banjar, Pak ya? Jadi kami keturunan langsung dari Pangeran Muhammad Tambakanyar. Pangeran Tambakanyar ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama Pangeran Abdul Karim, yang kedua Pangeran Abdul Qadir, yang ketiga Pangeran Abdul Samad, dan keempat Ratu Awal. Jadi beberapa tahun yang lalu kami menelusuri jejak mereka. Ternyata mereka itu diasingkan bersama rombongan Pangeran Hidayatullah di daerah ini, Cianjur. Mulai sejak kapan Pak terbentuk Peduli Makam Malayarat? Peduli Makam Malayarat ini terbentuk pada tanggal 3 Maret 2011 yang lalu. Para petinggi Kesultanan Banjar itu berapa banyak Pak yang kira-kira memang belum diketahui di mana dia meninggalnya, di mana jenazahnya? Selama terjadi kecemuk perang Banjar ini banyak yang diasingkan, baik di dalam wilayah Kesultanan Banjar, terutama khususnya di Kalimantan, tersebar di beberapa daerah lain yang sudah hampir ratusan. Ya, termasuk yang jauh di Cianjur. Yang di Cianjur. Kalau yang di Cianjur siapa Pak? Itu Pangeran Abdul Karim dan Pangeran Abdul Qadir. Tapi yang baru ditemukan Yang baru ditemukan Abdul Qadir. Dalam melakukan pelacakan jejak para petinggi ini ada nggak Pak kendalanya di mana kesulitannya di mana? Dari segi operasional kami kan karena ini dana ini kadang terbatas, berdasarkan swadaya dari kerabat, keluarga, dan anggota. Jadi kami selama ini belum ada tersentuh dari bantuan dari pemerintah. Makanya kalau mungkin dari pihak pemerintah ini bisa membantu kami dalam pencarian dana ini, sebenarnya ini ada tanggung jawab bersama gitu. Paling tidak bisa membantu meringankan beban kami dalam pencarian dan penelusuran dalam segi sejarah ini. Dari tokoh-tokoh Kesultanan Banjar Pak, yang tokoh-tokoh sentral utama itu yang belum ketemu siapanya Pak, mungkin bisa disebutkan? Ini kan seperti ini ya, di daerah-daerah ini kayak Temunggung Gambar. Dilihat dari sejarah ini, beliau itu berada di daerah negara tetangga Malaysia. Itu yang kami agak kesulitan mencari sana. Jadi Temunggung Gambar itu termasuk pengembang perang Banjar juga. Cuma sampai saat ini belum ditemukan, soalnya kita agak kesulitan itu pergi ke daerah jiran. Dan kelihatannya kan banyak juga tokoh-tokoh pejuang kayak di Kandangan itu kan ada Temanggung Antaludin, kayaknya itu juga belum diketemukan. Haji Bu Yasin di Pelihari itu kan belum juga ditemukan juga gitu. Itu sekelumit aja yang mungkin beberapa tokoh-tokoh penting yang ikut dalam perang Banjar. Kalau dari Kesultanan Banjar Pak dengan komunitas ini ada nggak Pak interaksi untuk
dalam hal pencarian zuriat ini? Selama ini belum ada komunikasi kami dengan Kesultanan. Sekitar kota Martapura Pak, makam siapa yang bisa ditemukan? Ya banyak juga ya. Di antaranya termasuk Pangeran Mangkubuminata, Husein Mangkubuminata, Husein Mangkubuminata. adanya Sultan Adam. Itu putra dari Sultan Sulaiman. Di Martapura nih Pak. Di Martapura. Kalau sekarang ini katakanlah ada rencana sedang melacak makam tertentu, ini makam apa barangkali atau dari zuriat mana yang akan dilacak? Jadi gini, kami ada informasi ini dari Kesultanan Pontianak Al-Qadri. Jadi mereka itu minta carikan jejak yang ada di sini. Jadi Syarif Alwi kalau salah itu ada kaitannya dengan Kesultanan Banjar. Mungkin para ada tambahan. Seperti tadi Al-Qadri tadi dari Pontianak, karena kelihatannya ada di silsilah di perkawinan. Itu yang menyebabkan saling terkait sebenarnya. Kenapa mereka mau datang ke sini minta carikan? Karena itu terkait di perkawinan dari Kesultanan Banjar sama yang di sana gitu. Selamat siang pemirsa Banjar Mesin Pos Group. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di tempat ini ada salah satu makam pembesar kerajaan Banjar yang sekitar tahun 2011 ditemukan oleh komunitas peduli makam Al Khairat yang memang concern untuk melacak makam-makam para pembesar kerajaan Banjar yang memang hingga saat itu pun juga masih banyak yang belum ditemukan. Nah, di sini ada satu yang telah ditemukan. Ini kita tanya langsung kepada dari pihak komunitas yang lebih mengetahui tentang keberadaan makam ini. Pak Marjan ya? Ya, ini makam siapa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Pangeran Husein Mangkubuminata. Bisa terangkan Pak, beliau ini dulu apa ini yang perannya di Kesultanan Banjar dulu sebagai Mangkubumi. Mangkubumi itu setingkat di bawah raja, istilah sekarang wakil dari kesultanan lah. Itu dari keturunan dari atasnya lagi, dari siapa mungkin dari itu kan ayahnya dari Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman tuh punya anak ada 23 kalau tidak salah, di antaranya itu Sultan Adam, yang kedua ini Pangeran Husein Mangkubuminata. ini kapan Pak ditemukan? Dia ditemukan itu kalau tidak salah ditemukan itu secara penelusuran berdasarkan dengan juriatnya juga yang ada di Martapura itu antara 2011 atau 2012 kalau tidak salah, antara tahun itu. Karena beberapa kali kami datang ke sini, bukan sekali aja, beberapa kali. Ketika awal ditemukan seperti apa mungkin Pak kondisinya waktu itu? Ya kondisinya pada waktu itu sangat rapuh lah. Ada penanda? Ya penandanya itu ya hanya ya nisan tua gini. Jadi ini memang asli awal Dia tetap asli nisan yang kuat, asli nisannya begitu. tidak ada identitas masak nama apapun nggak ada atau ada? Nggak ada terkait nama, nggak ada. Jadi penelusuran dari juga juriat-juriatnya itu Pak ya? Dari juriatnya. Setelah ini Pak, setelah ditemukan terus bagaimana ini Pak untuk perawatannya dan penanganan? Setelah itu beberapa tahun juga selang, beberapa tahun baru ada tindak lanjutnya karena kan berdasarkan kemampuan dari pihak keluarga dan lagi mencari istilah juriatnya, dan juga diadakan musyawarah atau rembuk sama juriat yang lain bagaimana kepada akhirnya kan dengan adanya juriat secara swadaya